Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, saya hormati rekan-rekan guru yang berkesempatan hadir pada saat hari ini. Nah, di materi ini Bapak Ibu, budaya positif ini terkait dengan keseharian kita sebagai tugas guru di sekolah, khususnya dalam hal penanganan bagaimana kita menghadapi siswa ketika siswa itu ada melakukan pelanggaran, apakah di dalam kelas atau di luar, bagaimana sikap kita guru menangani, apakah selama ini kita sudah menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai guru atau sebagai pendidik dengan sebenarnya atau belum. Nah, itu nanti kita akan lihat di dalam materi di mana Bapak Ibu posisinya. Apakah posisi Bapak Ibu selama ini sebagai penghukum bagi siswa ketika melakukan pelanggaran, ataukah sebagai memberi solusi bagi siswa, ataukah memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri solusinya ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, sebelum masuk di materi, ada beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu saya silakan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama kita bersyukur kepada Tuhan yang kuasa karena hari ini kita boleh hadir melaksanakan pertama upacara Hari Sumpah Pemuda sebagai implementasi dari nilai-nilai perjuangan bangsa kita, khususnya kita semua yang berada pada hari ini. Sekali lagi apresiasi, terima kasih atas diri kita semua. Dan selanjutnya pada pertemuan hari ini berkaitan dengan diskusi menyangkut budaya positif berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu yang calon guru penggerak budaya positif. Nah, dalam diskusi ini tentunya biarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian, saran-sarannya, pertimbangan-pertimbangannya seperti apa dalam penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya adalah dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan memberikan masukan-masukannya, pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Budaya positif ini sekaitan juga dengan peraturan Kementerian Pendidikan yang tertuang di dalam tim yang namanya TPPK, tim penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Seperti apa kita dalam penerapan dan pelaksanaannya. Jadi relevan Pak ya, di atas yang dikeluarkan oleh kementerian kita untuk ada tim yang menanggulangi pencegahan, penanggulangan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Ya. Diharapkan Bapak Ibu sebentar saya rindu ya, Ibu untuk menyampaikan pengalamannya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di setiap sekolah, dalam menyelesaikan pelanggaran tertib yang dilakukan oleh siswa seperti apa yang terbaik, sehingga tidak ada kesan bahwa itu melakukan tindakan yang menuju kepada kekerasan. Kekerasan itu ada dua macam, fisik dan non fisik, psikis. Psikisnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Uben, sehingga Bapak Ibu sekalian dalam memberikan masukan sebentar, sehingga tugas-tugas yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga Bapak Ibu yang calon diharapkan supaya yang berpotensi supaya itu semua sebanyak yang muda. Kalau tidak TDP masuk di manajer praktik ya, PPG ya. Nah, ini yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian dan akan memberikan masukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu kita langsung saja masuk di materi. Dari untuk
materi yang akan saya sosialisasikan ini terkait dengan budaya positif. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah selama ini sudah menangani bagaimana dalam sebelumnya. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Kalau ada siswa terlambat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika dia masuk di kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Barangkali ada yang bisa menceritakan pengalamannya. Bagaimana penanganan siswa ketika siswa dia terlambat? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah disuruh di luar, didenda, dikasih hukuman atau bagaimana? Barangkali ada. Oke, silakan diberikan dulu. Ya, terima kasih Pak. Pengalaman pertama tentu saya tanya kepada anak itu, apa penyebabnya kamu terlambat? Yang kedua Pak, tentu kita lihat apakah anak ini juga sudah setiap saat terlambat, ataukah pada saat jam pertama kita sering terlambat ke dia atau barusan. Jadi dari situ kita mengambil sebuah tindakan untuk anak tersebut. Nah, kalau sering-sering sekali, itu segera kami sampaikan kepada, misalnya kepada wali kelasnya ataukah kepada guru BK untuk bagaimana mencari solusi. Segera kami tanya dan kami cocokkan alasan mereka seperti itu. Oke, makasih. Kita ada yang lain lagi? Oke. Kita silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya dapatkan siswa terlambat, kalau saya sudah di jalan, saya panggil dulu di depan di meja saya, di meja dulu, untuk saya tanya kenapa terlambat, alasannya apa. Kalau misalnya alasannya karena menyangkut keluarga, apalagi kalau orang tuanya sakit atau mengantar adiknya, itu alasan yang kuat, ya saya langsung kasih dulu. Berikutnya lagi kalau misalnya terlambat karena lambat bangun, saya kasih saran supaya dia tidak lambat lagi bangun, kalau bisa cepat tidur. Malamnya baru bangun cepat dan persiapan diri untuk besok seperti itu. Dan berikutnya lagi kalau misalnya pertemuan berikutnya lagi terlambat lagi, kalau misalnya alasannya terlambat karena lambat bangun, ya kita kasih bagaimana cara keluarnya, kita kerjasama dengan BK. Saya BK kasih nasihati supaya bisa berubah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gita. Masih ada bisa satu orang lagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perlakuan yang sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Gita tadi, saya pasti bertanya mengapa terlambat. Dan jika alasannya karena betul-betul apa alasannya, karena sering itu ban motor yang kempes atau pokoknya ada masalah seperti itu, saya tak tanya betul tidak ini si anak sering terlambat. Kalau mereka katakan sering terlambat, ya saya beri sedikit, saya tanya jawab sedikit tentang kira-kira apa yang dilakukan di rumah sampai terlambat seperti itu, dan saya berikan saran sedikit. Jika barusan waktu itu pertama kalinya, dan saya berikan sedikit juga jangan, atau silakan temannya kalau sering terlambat. Kira-kira teman-teman bagaimana perlakuan kita kepada teman kalian yang terlambat ini, seperti itu. Jadi kan seolah-olah saling bercanda tapi serius seperti itu. Nah, sampai si anak sendiri berjanji mudah kedepannya kita terlambat pengalaman selama ini, pertemuan berikutnya betul-betul dibayang. Sekian demikian. Oke, makasih. Ya, dari ketiga dulu tadi, saya rasa semua sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam hal penanganan siswa. Memang saya lihat kita di semester satu dalam hal penanganan siswa terkait dengan masalah-masalah kecil seperti itu. Tidak ada lagi yang seperti misalnya kita di sekolah lain, jadi itu sudah lama keluar. Itu sebenarnya kalau lain. Justru kalau misalnya kita lakukan seperti itu, kita secara tidak langsung memberikan semangat kepada siswa. Karena penanganan siswa di zaman di dunia di zaman di sini, sebenarnya menurut pengajaran di Wanita, kita itu guru dan mama siswa, bukan dalam hal yang negatif, tetapi kita sebenarnya melayani dengan tulus bagaimana ketika siswa itu biasa. Nah, kita lanjut di materi ini. Nah, budaya positif di sekolah itu didirikan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan menghormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu didirikan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir bertindak dan dicipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita membuat nyaman siswa
siswa di sekolah, tentunya yang harus kita katakan bagaimana budaya di sekolah itu nyaman seperti mereka sekarang bahwa sekolah itu menjadi rumah kedua bagi siswa. Nah, ketika siswa sudah nyaman di sekolah, tentunya mereka ketika berangkat dari rumah sangat berantusias, sangat semangat. Dan ketika mau pulang agak sedikit kurang semangat. Artinya mereka sangat mencintai sekolah. Jadi biasanya kadang-kadang ada siswa kalau berangkat dari rumah. Nah itu pertanyaan ada ya. Apakah di sekolah ini yang membosankan? Nah, kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini kontrol dulu dalam interaksi. Dulu bagaimana kita tidak disuruh dalam relasi atau apa kita tetap mengontrol atau memberikan solusi terkait dengan masalah yang ada. Lanjut. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah tugas Anda adalah meningkatkan keselamatan Anda. Sekiranya itu lewat saja. Lagi. Menurut KHD bahwa di dalam pendidikan menuntun segala kontrak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lagi bukan dasarnya hidup dan dunia kekuatan kodrat anak. Jadi menurut dia dari antara pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam anak dan kodrat sama. Kodrat alam itu kita harus tahu bagaimana latar belakang bagaimana kondisi siswa ini di dalam lingkungannya, bagaimana dia, dari mana dia, dan seperti apa seterusnya. Kemudian ada namanya pembelajaran berdasarkan kodrat sama. Tentunya kita di SMA 1 melakukan pembelajaran secara bersama, misalnya dengan berbagai media pembelajaran seperti IT sebagai kita sendiri kalau tidak kontrol atas kepalangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meningkatkan karakter, bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apakah Bapak Ibu pernah bertanya kepada siswa untuk mengkritik Bapak Ibu? Memberikan masukan. Sering. Apakah Bapak Ibu selalu melakukan refleksi ketika selesai melakukan pelajaran? Silakan kasih masukan bagaimana pembelajaran kita. Iya. Selalu. Oh, baik. Lalu. Itu sudah sangat bagus sekali. Nah, apa gunanya Bapak Ibu lakukan itu refleksi? Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apakah itu di anak itu sudah bagus atau tidak, karena pada dasarnya kita mau melakukan itu anak. Jadi makanya kita tanya kepada anak, apa yang saya berbuat ini, gerakan saya begini, cara mengajar saya begini, sudah ini bagaimana? Saya kira itu memang perlu ya. Jadi zaman sekarang ini bukan hanya kita yang mencari sesuatu, tapi sudah perlu mendidik. Seperti apa kita di dalam negara? Seperti juga kita lihat ketika siswa itu jangan lupa itu punya apa lagi itu melihat proses. Nah, bangun antusiasnya. Makanya kita perlu juga sekali-kali memberikan instrumen buat mereka. Silakan siswa kalian berdiri sana. Bagaimana saya? Apa yang saya perlu memberi? Karena percuma saya berdiri sini kalau misalnya kalian siswa itu ya istilahnya ya kita karena di dalam kelas itu ada berbagai macam gaya belajar siswa. Ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinesthetik. Ya, itu kita harus. Sebelum dikelompokkan itu. Namun dikelompokkan seperti yang sampaikan Ibu. Iya, Ibu pengawas setiap hari. Dan itu tidak bisa dikelompokkan setiap gaya belajar. Tidak bisa dikelompokkan dalam tugas, tidak bisa. Jadi kita membedakan gaya belajar. Sudah itu kita bedakan lagi tingkat kemampuan anak dulu untuk mengajar materi itu. Makanya terus terang angkat tangan saya tentang itu. Itu yang sangat susah. Itu yang terkait dengan namanya pembelajaran seperti improvisasi. Itu yang susah. Kebetulan kami masih materi itu dari sini terlihat bagaimana mengajar siswa. Misalnya nilai ini dia kemampuan ini, kemudian di sini dia ini. Itu yang kadang-kadang susah lagi kita dulu. Ada lagi, susah itu. Ada lagi Pak yang lebih ribet menurut saya. Pemahamannya ini
bagaimana itu artinya pembelajaran terpusat di siswa. Nah, sepertinya ada yang berpikir bahwa pembelajaran terpusat di siswa. Kita hanya kasih materi begini, disuruh belajar sendiri, sebegini. Apakah itu benar atau Ya, ini pembelajaran yang berpusat di siswa. Ini pembelajaran itu lebih dominan di dalam siswa sendiri. Bukan berarti bahwa kita khusus hanya masuk kelas. Itu kan kita mengacu pada pelajaran kita. Misalnya kita kasih materi dulu. Kita materi bagi kelompok. Setelah bagi kelompok, hasilkan presentasi itu sudah. Ketika setelah presentasi kita tinggal dengan kesimpulan. Setelah megang kesimpulan, disusun lagi, koreksi lagi. Nah itu sudah siswa. Itu pelajaran berpusat kepada siswa. Yang dia bisa keluar, tidak kita kemarin. Memang siswa saling itu banyak memang soal tidak kemarin itu pelajaran. Oke kita lanjut. Nah, apa makna disiplin? Kata disiplin berasal dari disiplina ya, artinya belajar. Makna kata berasal dari provokasi terdiri dari urut-urut Sokrates dan Plato. Disiplin jadi membuat orang menggali penelitian untuk sebuah tujuan apa yang dilakukan. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah dari sesuatu yang keras untuk mendapatkan kebutuhan. Tujuan kamu adalah menunjukkan kata disiplin dengan nyaman, bukan dengan apa yang sudah ada. Kalau mencapai suatu tujuan mulia. Biasanya disiplin misalnya ada konsekuensi ada kalau misalnya di disiplin disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang tanpa terkait bisa dalam diri bukan berarti karena ada aturan di situ kalau kita harus kalau tidak dimulai dari ini biar bagaimanapun peraturan tapi ketika itu kesadaran dari orang itu sendiri pasti ada yang bisa memberikan kepada dirinya. Nah, maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan positif manusia yang merupakan dia yang dicapai. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap bangsa Indonesia kita kenal dengan profil pada Pancasila. Karena aman, mandiri, bernalar klinis, pendidikan global, berkorban, berjadikan semua ada sudah ada di dalam RPK ini. sudah berfoto lah? Oke kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Nah untuk menghindari tidak nyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berkaitan dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu siapa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya yang biasanya Bapak Ibu kalau misalnya ada siswa yang dapat nilai bagus atau misalnya dia sering rajin aktif dalam kelas, apakah itu pernah memberikan penghargaan kepada siswa? Ya, pasti ya. Memberikan stimulus supaya bukan sendiri dalam bentuk larang, tapi dalam bentuk bagus. Ya. Nah, itu seperti penghargaan. Kalau berupa barang, itu bisa jadi ada teknik. Bahan persaingan. Ya, ketika kita tidak memberikan lagi, siswa itu jengkel ke dalam. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 untuk bertahan. Pertama cinta kasih, pengusahaan, kebebasan dan kesenangan. Tuh, kita pulang dulu itu guys. Baru-baru lagi deh. Silakan kok. Silakan kok. Bebas paling komponen survival itu bertanding ya. Iya. Cinta kasih kalau dia terima kekuasaan kalau dia kekerasan kesenangan. Oke
kepala dia. Nah, ini ada sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas SD di Bilitari sedang bingung menghadapi dua satu penuh di kelas kasus. Beberapa anak telah datang dan menduga kasus yang seringkali dilakukan rahasia mereka paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa langkah Berganti kelas ini. apa yang Anda lakukan ketika ada kasus seperti ini? Yang mengambil kunci ulang kemarin penelitian. Nah, ini akan saya jadi dia berikan dalam kelas. Bisa berikan kali kasih apa yang akan dilakukan kalau ada kasus seperti ini. Oke, Pak Bupati. Iya. Ya, terima kasih. Kasus seperti di atas adalah sebuah kasus yang sering kan anak alami. Ya, misalnya dia tidak bawa bekal, jadi celana maupun temannya yang dia jadikan sebagai untuk meningkat berat itu. Ternyata kan legal ini. Biasa juga weekend uang. Kalau ada laporan siswa seperti ini, ya baiknya dipanggil siswa tersebut dan diberi pemahaman mengapa Anda melakukan hal seperti ini. Tentunya mereka punya alasan-alasan tersendiri. Tapi kan banyak juga yang iseng, tapi ini sudah seringkali. Ya, seringkali. Terima kasih. Nanti ada lagi pembantu yang memberikan pendapat. Biasanya, saya kira yang pertama itu dulunya kita sebagai kasih pagi ya. Ini apa alasan Agus juga sehingga dilakukan seperti itu? Ada dalam karena apa? Karena kondisi ekonomi itu bagaimana? Atau misalnya memang di rumahnya tidak ada orang tua yang punya kesalahan buat makanan? Itu yang harus ditelusuri kesalahan. Dalam konteks kendaraan disiplin, Ibu Ani sebenarnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar menyadari bahwa mana yang sedang berusaha dilakukan. Itu terkait dengan kebutuhan tadi. Apa yang dibutuhkan? Apabila yang melahirkan dia lapar dan orang tuanya mengeluarkan bekal kebutuhannya dalam bertahan. Jadi kalau dia mengambil laporan di sekolah dan mau bertahan, jadi dia minta sama temannya dengan paksa. Apabila dia melahirkan dia senang, temannya jadi memperhatikan dia. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Tuhan untuk dia itu karena cinta. Kemudian, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah kemasan, kesatuan atas kemampuan. Nah, ini hanya sudah ada. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal bersama, kebutuhannya adalah kebebasan. Tuhan akan pilihan hidupnya. Apabila jawaban Agus karena Aisyah saya dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena dia makanannya, kebutuhannya adalah apresiasi. Nah, itu yang biasanya terjadi dan ya inilah hal-hal yang bisa saja menjadi alasan kenapa sesuatu dilakukan terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, di sini. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, kemudian berbuat rasa bersalah, kemudian memantau jadi nah yang mana sebagai penghukum saya kira pasti kita pernah semua mengalami ini, pasti kita semua pernah menghukum misalnya kita melihat tugas tas sudah berjalan itu sebagai penghukum. Kemudian berbuat rasa bersalah, hukum yang lemah, hukum kawal kepala sekolah, tak boleh keras semua, ya teman posisi yang sudah berwenang sudah nanti saya buat itu sih bagi memantau yang mencari posisi sendiri manajer. Nah ini yang manajer yang kita itu bagaimana kita supaya sesuai dia menyelesaikan kasusnya sendiri. Selama ini kadang-kadang kalau ada siswa yang berkasus kita yang memberikan solusi-solusi. Nah sekarang siswa yang harus cari sendiri supaya dia tidak mengulang kemudian hari karena kita masih di sini. Nah nanti Bapak Ibu perhatikan posisinya Bapak Ibu di mana? Nah, 5 posisi kontrol ini. Saya penghukum, guru menghardik, menunjuk, mendidik. Itu seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kau tidak melakukannya, awas, rasakan.
Hasilnya berontak menyalahkan orang lain. Kaitan dengan dunia beraktivitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saya nanti juga orang lain. Alasan itu ada. Dia lagi dampak pada murid lain kesalahan. Ya, kalau kita posisi sebagai hukum, ujung-ujungnya siswa akan mengulangi kesalahan. Kemudian ketika pembuat merasa bersalah, berceramah dan menyatakan seharusnya ibu kecewa. Itu pembuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu itu, ibu telah sekali menyatakannya. Ibu ini stres. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Merendahkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Tampaknya merasa rendah diri. Nah, apa yang gitu? Itu yang merasa bersalah. Nah, boleh-boleh. Akhirnya siswa itu hasilnya merasa rendah diri. Nah, kemudian kita sebagai guru, kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, misalnya sekarang wali kita bermasalah ya. Ya, kadang-kadang kita tidak biasa sebagai guru. Pertama-tama setelah kita siswa bermasalah. Ya, mungkin ada yang berpikir di dalam sekolah tidak bisa melakukan semua itu. Ayolah lakukan dulu. Masa kami tidak mau? Ingat tidak ibu tidak pernah mati. Ya, hasilnya siswa itu tergantung pada guru yang tersebut dan berkaitan dengan berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Hasilnya memang tidak mandiri pada semua tujuan buat sekolah. Pasti dia tidak mandiri. Cuma di saat itu berteman mereka bisa dulu ke kanan mereka. Itu sebagai teman. Nah, ketika kita sebagai teman tahu main hitung dan mengukur. Ya, misalnya sesuai dengan pelanggaran, guru berkata apa? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila awasi. Kemudian kaitan dengan tugas sama. Kemudian murid berkata berapa banyak nilai yang saya harus peroleh, berapa halaman yang saya harus peroleh. Nah, kalau murid memiliki beratkan pada sanksi atau hadiah. Misalnya dulu, karena belajar, kita posisi teman, karena siswa itu ketika sudah belajar, pasti kita imbau apa mereka. Kemudian sebagai penelitian, nah ini posisi terakhir dan posisi yang sebetulnya diharapkan kita dari guru. Nah, apa yang kita sebagai seorang penelitian? Menyajikan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang akan kita ini? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya ada sesuatu kita katakan sama dia, oke, supaya kamu tidak dalam apa yang kamu katakan, apa komitmen kamu? Bukan kita yang memberikan solusi-solusi. Berarti gitu ya di sini. Oh, ya Pak, saya akan berusaha cepat. Saya akan syarat betul waktu misalnya dia lama syarat berusaha. Jadi dia sendiri, kita hanya sebagai dengar. Jadi kita kalau bertanya kepada siswa, misalnya di dalam supaya ini tidak terulang, apa yang kamu akan lakukan? Oke baik, kalau saya akan melakukan dengan Bapak tiga. Ya. Menguatkan pribadi artinya dalam perkara ini kita minta kalau murid berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki lagi. Dampak pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara dia sendiri, introspeksi dia sendiri evaluasi diri apa yang saya harus lakukan, komitmen apa yang saya harus buat sehingga kesalahan hari ini bisa diulangi besok. Bukan kita yang menyarankan, tapi Yesus sendiri menyampaikan apa yang dia akan lakukan terkait dengan persoalan yang kita lakukan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi guru itu membuat merasa bersama. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai ini. Ayolah, lakukan yang baik. Ini biasa. Ini kita sebagai manusia. Aku lagi ngerti. Apalagi kalau saya paling keras, kamu harus dengan saya. Jangan sampai gara-gara kamu belajar, saya tidak. Itu seperti mana sih? Apakah kamu mendapatkan sendiri tentang artinya ujian? Tidak, ujian ini. Itu sebagai mana? Ujian. Sebagai mana saja? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Jadi, kemudian terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Jadi yang diminta
tapi dari sebagai bahasa lainnya. Nah, posisi Bapak Ibu gimana? Apakah sudah manajer? Tapi saya kira kita semua itu pernah semua posisi. Saya begini. Kalau siswa sudah berulang kali terlambat, bisa kembali jadi guru gitu. Karena yang namanya kesabaran itu adalah guru saya terlambat ini. Nama juga bodoh. Ya, yang namanya guru kadang-kadang kondisi emosi kita tidak stabil. Kalau ini siswa yang Iya. namun kemudian alat dari UMN kalau tidak berusaha sebagai manajer karena terjadi sendiri ya. Karena kalau kita harus manajer sendiri kita akan masih bagaimana kalau yang sudah sampai ini. Kalau misalnya ini Pak, karena saya kalau dalam pembelajaran itu anak itu yang kita kasih pemahaman ketika misalnya tidak membuat catatan, tidak mencatat. Awalnya kita sudah kasih kesempatan untuk memperbaiki sampai beberapa kali sampai selesai. Tapi setelah di dalam perjalanan sudah ada dilakukan 2-3 kali pertemuan lagi, kembali seperti itu lagi, dia tidak melakukan apa yang kita berikan, bahkan ketika mau didekati seolah-olah alasan lagi keluar untuk kencing, jadi alasan selalu itu keluar. Jadi adakah trik-trik yang menurut Bapak yang bisa kami lakukan supaya anak yang 1-2 orang itu di dalam kelas bisa berubah karena sudah mendekati dan sudah dikasih pemahaman untuk bisa berubah, pernah dilakukan, tapi setelah kita seolah-olah tidak perhatikan terus, dia berbuat seperti apa lagi, dia tidak mencatat lagi, karena ini kemudian Pak, kalau kita mendengarkan apa yang Bapak sampaikan di dalam kegiatan selama mengikuti guru penggerak ini, sebenarnya sangat bagus, sangat menarik ketika kita mau melakukan semua itu. Tetapi kadang kami selaku guru, ya secara pribadi saya, terutama di dalam pembuatan media, alat-alat yang kita mau menggunakan ketika kita belajar terbatas, ya terbatas. Nah, seandainya kita mampu melakukan semua yang diinginkan sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya saya kira pasti bisa. Tapi semoga Bapak ya selama menjadi guru penggerak banyak pasti yang didapat dan akan memberikan kepada kami guru-guru untuk bisa berubah, bisa meningkatkan cara mengajar kami yang bisa disenangi oleh semua siswa dan bisa berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan kasus pertama tadi. Ya, kalau yang namanya kita guru kalau sudah siswa berulang-ulang itu dikembalikan kepada edukasi. Nah, tapi pertanyaan di sini, apakah kalau misalnya sang siswa itu sudah sampai ke apakah pernah kita bertanya kepada siswa? Kamu bisa bertanya apa? Kamu ingin yang menjadi seperti itu dalam jarang sehingga kamu bisa betul. Sekarang kita bertanya kepada siswa, apakah materi yang saya kasih ini? Atau apakah pernah kita memberikan alternatif lain buat siswa? Kira-kira apa yang kamu bisa lakukan sehingga tugas yang seperti ini bisa kamu buat dikasih dalam hal lain? Mungkin di satu sisi siswa itu memang tidak bisa gitu. Ya, mungkin ada banyak faktor di situ. Ya, tapi yang pertama itu kita lakukan kita sebagai posisi manajer di situ. Namun pun kalau siswa itu berulang-ulang, saya punya pengalaman tadi di kelas pramuka itu sudah jelas. Ada siswa yang saya perhatikan setiap saya memberikan tugas seperti misalnya kita silakan ke jalan. Kan sudah itu semua. Saya selalu perhatikan. Ketika saya dekat itu, susah saya. Kenapa kamu bertanya susah? Kenapa kamu bertanya dengan bisa kenapa? Teman-teman saya menjauh saya malu bertanya
kasih motivasi pada siswa. Dia istilahnya siswa itu merasa minder, tapi mungkin nilai siswa itu merasa minder. Saya tidak bisa bersama dengan teman saya kalau saya tanya semua. Nah, kalau ada kasus apa yang kamu akan berdiam diri ketika dikasih tugas itu, kamu hanya duduk depan boleh. Apa yang kamu lakukan? Dia katakan berusaha. Kalau misalnya saya tidak bisa bertanya kepada teman, saya akan mencari sumber. Kalau misalnya kami disuruh, oh Abid, silahkan. Dia bertanya, boleh saya boleh jelas. Yang penting yang bapak akan lihat, kamu kerja itu, kalau ada terus kasih, jangan kamu terlalu seperti itu. Nah, kemudian saya tanya, apakah model pembelajaran yang bapak lakukan susah mengikuti? Terus dia bilang, boleh kan Pak, jadi sekali-kali bapak menjadikan kita materi dan saya lihat di sini. Kalau boleh. Tapi bukan berarti kalau hanya satu mana yang dilakukan. Kita melakukan itu bagi mahasiswa. Kita lihat juga kondisinya mereka. Tetapi tetap yang namanya tadi sebagai manusia, ketika siswa sudah berulang-ulang, karena dia mungkin sudah apa di tangan, kadang-kadang dia setiap berulang-ulang diberikan tugas juga yang sama. Jadi di sini sebetulnya kita sudah dulu ya, bagaimana sehingga siswa itu kasih motivasi terus kepada bagaimana itu berusaha. Yang penting secara pribadi kalau saya dalam hal mengajar, kalau saya lebih banyak terkait dengan memberikan motivasi daripada materi. Saya lebih banyak dalam hal membentukkan karakter siswa. Makanya semua sampaikan kepada siswa. Soal ini kalian berusaha pikir. Biasa yang melihat karakter ini pusat juga. Karena cuma kalian pandai, cuma cerdas kalau kalian tidak punya karakternya. Maka saya katakan, saya menilai kalian bukan dari nilai semester, nilai ulang, tapi saya lihat dari itu. Dengan adanya seperti itu, siswa juga merasa saya mengira itu. Kalau saya yang penting ada tugas, ada kegiatan. Oh, tuntas saja kita terus seminggu bukan persoalan menurut saya. Dan yang penting saya akan menjadi tanggung jawab dan kira dulu bagaimana pada kamu dalam hal tanggung jawab kamu. Siswa itu sudah mulai berubah. Saya juga orang banyak juga kita menunjukkan dia. Siswa itu malas sekali. Dan yang kedua lagi, siswa bisa pindahkan di depan, di depan. Jika saya masuk, ya kamu ke depan. Tapi jika kamu sudah di depan, dan sudah berubah, saya akan kembalikan kamu. Jadi siswa itu biasa masuk, bisa juga yang sangat penting. Tapi saya belum pokok, dia senang ngambil oleh gimana, dia senang masuk menjawab. Enak, bisa dipindahkan di depan, kita itu satu syarat. Kemudian terkait dengan sudah dari mungkin ada terkait dengan media itu ya jadi bukan betul mereka itu bagaimana kita menghadapi dengan suasana pelajaran menjadi menyenangkan cara itu ya kita itu melakukan berbagai macam cara. Ada materi yang bisa dibuat dalam bentuk game, ada yang bisa dibuat dalam berbagai kelompok, itu bisa dilakukan. Kalau siswa sudah itu kasih SPG. Iya. Ada apa? Benar ya. Boleh kalau saya itu di kelas 8 yang tidak gerak mau ya saya kata jadi mana? Tapi saya lihat anak kita aduh nah ini kan aku sudah usai lagi. Dia aku di rumah semua. Seperti si yang Pak Sultan. Saya, halo, hai. Yang satu, yes. Yang kedua, oke. Pokoknya bagaimana caranya siswa itu tetap semangat. Walaupun itu yang dia mengatur, jadi misalnya dia mengatur, siapkan dia mau kemudian tidak mengikuti. Dan itu siap. Saya mau mengikuti. Tapi memang siswa mandiri kita kuat. Itu mereka santai Pak. Mereka itu apa ya? Kita masalah yang dibuat dalam itu lagi, apalagi di bahasa asing memang pelajaran bahasa itu biasanya siswa yang cepat mantap kata, kalau dibuat dalam itu lagi, banyak kondisi orang. Jadi
terkait dengan media, itulah nanti yang seperti disampaikan di Dewas kemarin, karena itulah fungsi nanti komunitas belajar bagaimana kita mengenai semua masalah biara di guru, khususnya dalam hal pembelajaran yang kelas. Jadi nanti masukan dari Bapak itu apa aplikasi yang akan kita pelajari, yang bisa kita lakukan nanti di dalam kelas sehingga siswa bisa lebih antusias, karena banyak yang siswa sekarang lebih suka ketika pembelajaran itu dilakukan menggunakan smartphone. Apa yang positif? Ya. Jadi makanya kalau saya nanti pembelajaran, oke silakan buka di sini. Dikerjakan. Oke. Khususnya kami khususnya di kesiswaan, mungkin boleh dikatakan mungkin yang kami lakukan lebih banyak di mungkin memang setelah sampai di atas, karena memang katakanlah setelah sampai di kesiswaan memang kondisi kritis lah, kondisi kritis sampai di sana. Saya mungkin ini juga menjadi dari kita semua, bagaimana supaya jangan sampai ada siswa dan beberapa siswa ini tiba pada kondisi kritis. Nah, itu bagi kita terkait dengan bagaimana membentuk karakter setiap anak. Ya, dan itu harus dimulai dari masing-masing kita, masing-masing dari guru mata pelajaran. Berikut ada restorannya, ada beberapa keluhan juga dari siswa. Itu juga karena terkait juga dengan mungkin kita sebagai pendidik tidak memberikan bukan bahwa mungkin sedikit tidak memberi teladan bagi seorang anak, ditandai dari kata-kata. Ya. Dan sering saya katakan begini dalam hati, bahkan saya sering diskusi dengan teman-teman bahwa anak-anak kita mereka ini kan masih butuh didikan. Masih kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu karena memang dia belum tahu bahwa seharusnya seperti ini. Misalnya dalam hal bahasa kepada gurunya atau tindakan dan sebagainya, jangan mungkin justru kita langsung ponis anak itu bahwa tak emang Pancasila, tak emang berkarakter, tak emang ini. Mungkin ketika anak-anak kita mungkin mengalami sedikit kesalahan lah, mungkin dari katanya kan, dari perilakunya kan, bolehkah mungkin kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru memberikan bahasa yang justru akan menjaga pembelajaran berharga bagi anak itu. Ternyata kalau kita begini, seharusnya begini. Ya. Karena kadang-kadang langsung kita memponis anak-anak, tak emang minta dia, begini. Bahkan justru di dalamnya kita saling menyalahkan. Nah, terutama kalau sudah seolah-olah ya, saya minta maaf kepada Bapak Ibu ya, ketika terjadi pelanggaran di sekolah, anak-anak tidak disiplin, sepertinya seolah-olah karena kesiswaan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ya tidak apa-apa, saya mohon maaf mungkin saya curhat ya. Nah, dari kira lagi ke Pak Tonganora ke 1067 siswa nanti mari kita jualan usaha itu. Sebentar di kesiswaan juga begitu banyak pekerjaan, hanya ada pendisiplinan siswa dan tujuh, tetapi banyak juga pekerjaan dan selain itu juga ada juga tanggung tugas pokok yang sama dengan Bapak Ibu guru juga yang harus dikerjakan. Nah, jadi sehingga di sana terlalu banyak juga keluhan-keluhan, bukan hanya kesalahan itu terletak pada anak kita, tetapi juga mungkin ini akan menjadi juga sesuatu yang sangat mungkin bagaimana caranya kita sebagai institusi ini betul-betul melihat ya. Jangan kayak kita hanya menuntut karakter anak kita, sementara kita juga secara pendidik tidak menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Nah, itu banyak anak-anak curhat kepada kami seperti itu. Terutama kata-kata yang kita sampaikan kepada anak-anaknya, seperti sampaikan pada sekolah tadi, kekerasan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Dari bahasa-bahasa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu, jangan sampai justru menyinggung perasaan anak-anak kita. Apalagi kalau menyinggung yang akan saya sering katakan kepada anak-anak, tolong jangan pernah menggunakan apa-apa itu, apa-apa di dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang saya mungkin sampaikan
pemahaman, ya kita satu dalam bagaimana mengangkat tugas dan tanggung jawab kita dengan baik ini, terutama dalam hal menjadi contoh dan teladan, dan khususnya dalam hal pembentukan karakter. Sebab maksud saya kita tuntut anak sementara kita sendiri bahasa kita kepada anak-anak yang menjadi teladan. Terima kasih Pak. Ya, saya kira itu masukan yang baik dari kita dan sebenarnya juga itu sudah kayak buat kita semua guru. Posisi kita guru di sekolah yang pasti kita harus jadi inarsus untuk orang di depan yang memberikan teladan. Dan ketika kita sudah jadi teladan, siswa akan meniru kita. Tetapi yang memang kita menurut sebagai apa? Justru yang posisi di belakang, siswa yang di depan itu sudah salah. Karena memang hal pembentukan karakter kita harus mulai dari kita semua, dari guru dan semua sekolah ini. Sehingga ketika suasana seperti itu terjadi, sekolah nyaman, budaya di sekolah nyaman, siswa akan nyaman. Ketika siswa nyaman, itu pasti akan berbuat yang karena setiap peraturan sekolah, yang namanya peraturan pasti ada konsekuensi. Itulah bedanya itu hukuman. Konsekuensi itu kan kita sudah rencanakan. Hukuman itu tiba-tiba. Makanya kita katakan tadi, kita pasti pernah sebagai penghukum. Penghukum karena mungkin kondisi kita lain. Jadi yang terkait yang disampaikan dari tugas dan tanggung jawab kita semua guru di sekolah itu kita harus sekolah dengan sendiri. Siswa itu dalam hal itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya, sehingga ketika kita sudah melaksanakan seperti itu, maka siswa pun akan melihat kita. Karena siswa itu sekarang lebih banyak dibanding-bandingnya. Kalau di sekolah yang saya kagum ini, contoh ini saya di SD Pakin, saya lihat ini luar biasa siswa di sana. Mereka punya karakter. Bagaimana mereka menghargai, menghormati guru. Sementara pas sekolah kan kasih kamu kita narap, kita kan itu yang bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Apalagi kalau siswa itu kita ajar, tapi yang akan dia cuma nanti. Oke Pak. Pak. Ada atau tidak dulu mereka? Ya, oke. Ya, bagi saya memang seperti itu terjadi di sekolah kita. Tapi benar kata Bapak bahwa ini karakter dari kita dulu. Dari kita dulunya, kalau pas kita ketemu dengan siswa yang kita tidak kenal dan mereka juga tidak kenal kita harus menyapa. Bukan siswanya yang kita harus tunggu bahwa selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, tidak. Tapi kita yang harus menyapa duluan ke siswa, selamat pagi Nak, selamat pagi, baru mereka kembali. Besoknya itu pasti mereka menyapa kita. Nah inilah pembangunan karakter budaya positif di sekolah. Kita yang harus duluan melakukan sebagai guru bahwa penerapannya seperti ini. Sama kalau kita memberikan salam kepada siswa, kan SD Paku itu karakternya sudah bagus karena memang terbangun dari awalnya itu masuk di dalam, gurunya sudah di depan kasih salam selamat pagi Nak, sampai mereka salim ya. Nah kita di sini kayaknya sudah tidak pernah lagi mungkin dilakukan atau bagaimana caranya menyapa ke siswa sampai siswa lupa untuk menyapa kita, apalagi kalau kita tidak masuk di kelasnya. Nah kalau saya jalan ini ke kelas dan saya ketemu dengan siswa yang saya tidak ajar, mereka langsung karena mungkin dia sudah tahu bahwa saya itu selalu menyapa. Siapapun itu yang ketemu dengan saya, dia langsung selamat pagi Bu, padahal saya tidak masuk kelasnya. Karena awal-awalnya memang saya yang duluan menyapa ke siswa, siapapun itu saya ketemu di jalan di lingkungan sekolah, saya langsung sapa. Inilah membuat pembangunan budaya positif sedikitlah dari saya. Bukan saya bilang saya ini terlalu kepada siswa, tidak. Tapi saya selamat pagi Nak, selamat pagi, seperti itu. Supaya siswa mengikuti kita dalam hal menyapa. Ya ini sedikit. Terima kasih. Ya, kira saran yang sangat baik ya. Saya tidak saran itu ya. Jadi kita dalam proses bukan lagi. Iya. Ada kondisi tertentu memang kita itu biasa. Tapi ada sama-sama mendukung.
budaya memang kita di sekolah yang sudah hilang ketika zamannya pakai itu kita tak biasa saling Ya, salah satu hal yang sangat positif. ya banyak. Jadi ketika berjeda di bawah kali sebulan lah toh. Dan saya di sekolah-sekolah yang banyak kan. Dan memang luar biasa. Ketika kita dalam satu kali kita berjeda di guru. Karena kadang-kadang banyak siswa yang tidak tahu guru paling sini. Iya. Jadi kita satu kali berjeda di Kali sebulan lah. dia barangkali bisa diberikan masukan ke bacaan ke depan. Mari saya ikutkan kembali. Kita lihat di pembelajaran kurikulum mereka budaya sama sama. Ya, sama yang sama. Lima S yang paling mudah. Oke, kita lanjut. Nah, bukan sedikit, lingkungan sedikit, keyakinan keras dan peraturan keras. Misalnya kita ada peraturan kelas yang kita buat oleh masing-masing guru. Misalnya kita buat, kita peraturan kelas itu kita buat ya, Iya. misalnya malu tidak mengumpulkan tugas, malu menonton seperti ini. Jadi ketika kita ada sesuatu lagi, itu kesempatan kampung target. Apa ada? Buat kesepakatan kelas. Mungkin ya, seperti yang kita mau ya, minus-minus. Kemudian mahasiswa itu, minus-minus. Baik kurang lagi dulu. Ada siswa yang berada di sana lain. Minus. Nah, kalau itu misalnya siswa mana, minus lain. Nah, bisa dengan siswa itu minusnya dengan kualitas ini. Apa itu maksudnya? Penilaian ke siswa? Penilaian ke siswa? Aturan Dalam kelas. termasuk keyakinan keras itu Iya. keyakinan keras itu sendiri. Tapi tidak. Kan kasusnya ada sikap kan. Kira-kira kelas dari pendidikan atau yang disepakati bersama ini tadi. Jadi ketika kita masuk dalam kelas itu biasanya kita sama-sama. Yang pertama sebetulnya kita buat keyakinan kelas atau kelas. Berdasarkan kesepakatan kita bersama. Misalnya malu, pertama malu menonton. Saya langsung ke ini ya. Nah ini segitiga eksekusi akhirnya proses bagaimana kita menangani masalah. Nah ini proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki persoalannya. Mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ketika siswa itu lakukan pelajaran, bagaimana supaya siswa itu tidak sadar lagi, tapi dia memang semangat. Jadi, dalam restitusi, guru dapat membantu murid mengkaji dan memiliki tujuan disiplin positif serta memberikan dirinya setelah bersalah. Itu saya. Karena supaya siswa yang tadinya salah, tapi dia tetap semangat, semangat ibadah. Membantu murid jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak. Kemudian memberikan penawaran mana sih kita restitusi? Nah ini ada tiga yang kita lakukan. Jadi kalau kita menangani kasus kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama untuk validasi dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Misalnya protein. Oh, misalnya dia kenapa warna pagi? Oh, saya menang. Lalu kita katakan, oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dia bukan adalah kopi itu kesalahan dia. Dia kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu namanya validasi. Setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita tanyakan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu begini. Kenapa alasan sehingga kamu atau apa alasan sehingga kamu tidak akan melihat? Ada cara yang tertib untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Itu lagi macam validasi tindakan yang salah. Terakhir langkah yang kita lakukan itu nilai-nilai apa yang kita sepakati. Nah, kita tanya situ. Kira-kira kesepakatan kelas kita yang mana yang kamu lakukan di sini? Kamu ingat nggak kesepakatan kita di kelas? Bahwa kalau membuat tugas seperti ini. Misalnya kita bisa bertanya, kamu ingin menjadi seperti apa orang
di situ yang begini. Jadi jawabannya kan sesuai. Jadi ketika pertama kita tahu dulu yang semua orang punya jawab. Setelah itu kita tanyakan ke siswa, validasi kita dengan salah. Apa alasanmu sehingga tidak menjawab? Apa yang menjadi penyebab sehingga tidak menjawab? Kita cari itu dulu masalahnya. Nah, setelah kita menyampaikan alasannya, maka kita mulai nanyakan dia itu. Kira-kira supaya ini tidak terulang apa yang akan kau lakukan, apa kondisinya sehingga kita bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita sendiri yang berikan. Nah, itu namanya sih tidak eksekusi. Praktik dalam kasus, Bapak Ibu jangan memberikan saran. Biarkan dia sendiri yang mencari apa untuk biarkan dia sendiri berpikir. Dan kadang-kadang karena kalau kita yang memberikan solusi, dia tidak yang lain. Kalau dia sendiri, dia kan ini. Nah ini mau semua jadi sebenarnya eksekusi ada namanya disampaikan identitas, artinya kita supaya siswa yang datang sama kita yang sudah bersalah kita tahu, ya kita bisa dulu siswa yang kita panggil tadi kita bilang kemudian setelah itu kita tanya alasannya kembali ke siswa setelah itu kita tanya supaya ini tidak terulang kembali apa yang akan dilakukan sehingga ada tugas lagi saya kasih. Karena ini apa komitmen kalau saya perusahaan ini saya akan bertanya kemana, saya akan mencari berbagai sumber pelajar untuk bisa memberikan saya mencapai. Maka ya, oke. Yang namanya kalau kamu tahu, bapak yang kata kamu, tetap semangat, motivasi, jalan. Solusinya siswa sendiri yang inginkan. Jangan bisa. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi ketika siswa melanggar, kira-kira apa untuk supaya ada kemarin siswa yang terjemahkan di adit, saya masuk ke tiara. Saya panggil dulu, tanya, alasannya, saya lakukan masalah. Terus kalau terjadi kasus begini lagi, apa yang akan menjadi, apa pemimpinmu? Saya akan berusaha tidur di tempat lalu pagi sarapan apapun. Oke, kan pasti jawab ke masalah itu aja. Kita kan dia sendiri yang berpikir. Jadi setelah dia menyampaikan itu kan pribadi ada siswa sendiri. Jadi siswa sama kalau kita dengan kasus, ya, ada kasus kita kan ditanya, solusinya bagaimana? Apalagi yang sudah dibawa masalah. Selalu begitu. Nah di pelatihan cara usul mereka bagaimana begitu. Ada kasus, kalau ada kasus begitu, Bapak mau bikin apa? Baik kamu apa? Apa kamu bagian tidak? Itu kan ada bagaimana kalau ya, jadi masalah itu istilahnya di manage bukan dihindari. Setiap masalah adalah yang dihindari. Nah ini tahapan sedikit tadi dengan stabilitas berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik menjadi suatu masalah, tapi Bapak Ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Ini namanya stabilitas. Kamu pernah merasa begitu. Jadi kita dilangkah dulu. Setelah itu kita masuk di validasi tindakan yang salah. Nah itu kamu pasti punya rasa. Kamu pakai dari belakang suami. Jadi di sini tidak ada nampak bahwa siswa itu merasa itu kata-kata yang bisa membuat siswa dalam di sini. Justru dia akan berbalik. Kita dulu menyampaikan seperti ini kepada siswa. Kemudian yang akan dihitung, apakah kita percaya penjelasan mereka akan menjadi kalau kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini yang kita lakukan. Jadi inilah tahapan-tahapan yang dijadikan mengenai kasus. Kelas dan setiap hari pasti kita ada kasus kita timbulkan. Tapi yang paling banyak selama kemudian yang kita jawab tugasnya RNS, kemudian lagi izin mahasiswa. Nah, masuk di refleksi.
perasaan saat ini adalah dalam Bapak Ibu menjadi memberikan perasaan yang baik dalam sosialisasi untuk harapan saya supaya Bapak Ibu Ya, terima kasih. Bersama Linda kalau seolah-olah kan ternyata banyak hal yang disampaikan Pak Gubernur itu luar biasa Pak Gubernurnya. Terima kasih sudah menyampaikan hal yang sehubungan dengan kegiatan kita ke depan dan apa yang telah dipaparkan betul-betul akan kami mulai melakukan hal-hal yang positif, terutama ini budaya positif. Ya. Karena sering saya ada biasa menghukum anak-anak. Yang pertama tadi itu yang Bapak sampaikan kalau terlambat siswa, saya membicarakan tadi dibatasi oleh orang. Jadi ketika siswa terlambat, saya langsung menyuruh dia dulu. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Karena kan kamu tidak dihukum, memang kamu diproses ya. Jadi saya katakan ya, silakan dulu. Setelah itu nanti kalau istirahat atau ada waktunya saya panggil. Itu seterusnya. Jadi sedangkan anak-anak terlambat, hanya itu anak-anak yang keluar tidak datang sekolah karena terlambat bangun. Lalu saya sampaikan ke anak-anak, nah satu hari kau tidak datang sekolah berapa kerugianmu? Tapi kalau terlambat lalu bergegas ke sekolah hanya diberi pengarahan di piket, katakanlah diberikan satu hukuman maka kita male serambung siapa satu pembelajaran hukuman tapi pembelajaran supaya tidak melakukan itu 2 jam saja atau 1 jam kemudian yang selebihnya yang masih 9 jam itu bisa belajar. Mana yang kau pilih? Yang 1 hari tidak belajar atau yang 1 jam saja. Jadi anak-anak sudah bermulai berarti datang walaupun terlambat. Itu yang pertama. Jadi saya tidak pernah mengatakan apa-apa lalu saya silakan benar kita belajar bersama-sama. Kemudian yang kedua, budaya positif ini memang sering terjadi dalam pembelajaran kita, utamanya anak-anak yang menjaga DDR dan seterusnya. Banyak sekali masalah-masalah itu mengenai budaya positif, sehingga anak-anak selalu contohnya kan matematika, kata kuliah dia ke mana sudah kami tahu sehingga punya mukanya, tapi ya mudah-mudahan ke depan kami semakin dibekali oleh narasumber kita hari ini dan Bu Irka juga sebagai guru penggerak untuk tetap kami berubah dari hari ke hari dan membiasakan diri untuk memberi penghargaan kepada anak-anak apapun yang kita lakukan. Yang juga Pak Ruben yang misalnya anak-anak yang sudah melakukan yang baik, contohnya ada yang mendapatkan uang, seharusnya itu diberikan apresiasi. Apakah dalam bentuk difoto kemudian diberikan ke wali kelasnya apa yang telah mereka lakukan. Karena satu sifat yang sangat luar biasa ketika anak-anak menemukan sesuatu lalu mereka datang membawa apa yang mereka temukan dan seandainya anak itu tidak jujur mereka akan mengambil terkalah dengan mesin rompak. Tetapi ketika mereka datang membawa 2.000, 10.000, yang kena 50.000, itu betul-betul sangat diapresiasi anak-anak yang seperti itu. Sehingga ke depan mungkin lebih bagus kita mengapresiasi daripada kita membutuhkan anak. Terima kasih. Ya, jangan mendapatkan uang. Kalau anak mau dihadiahin, ketika dia minum sampah. Kalau di sini kita udah banyak. Dia dengan sekolah biasa dia menurut sampah yang lain. Ada saya. Kalau orang-orang begitu sesuai itu kita lihat, kita berikan tindakan. Itu semua yang harus kita benahi. Tetapi semua itu bisa kita lakukan ketika kita ada juga satu semua koordinasi sekolah dan lain-lain. Jadi
kita berbuat. Saya itu salah satu sudah bisa sampaikan. Ada orang lain yang ingin menyampaikan rekomendasi terkait kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih. Sudah dijawab pertanyaan ketika langsung saya di boleh. Oh ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi yang pertama dalam refleksi ini perasaan saat ini, saya sendiri merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik, di mana ya saya tidak betul bulan lagi pensiun, tapi saya sedikit ada masukan yang sangat berharga untuk kali ini, di mana boleh mengikuti materinya Bapak, dan senang sekali dengan apa yang disampaikan. Kemudian dengan materi yang dibawakan juga ini bukan berpaham ya, semakin paham bahwa bagaimana kita bisa melakukan kegiatan itu dengan baik, terutama tadi menyangkut tentang bagaimana budaya tersebut kita bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, dengan materi yang disampaikan juga ini, ya saya berpikir bagaimana saya bisa melakukan ke depannya tentang budaya positif itu, karena kadang kita mengatakan pemilu susah atau sama atau berpikir, tapi mungkin ada langkah dan strategi yang kita lakukan di situ yang tidak tepat. Kadang mungkin perasaan kita mau menyelesaikan masalah justru muncul masalah baru karena mungkin langkah yang kita lakukan politik tidak begitu pas sampai kepada anak-anak kita. Nah, itu yang saya dapat berikan komen tentang refleksi ini. Mohon maaf Pak, tadi ada sepintas lalu lewat menyangkut tentang kesepakatan kelas. Saya dapat dari Bu Irja pada waktu sementara mengikuti CGP ini, dan mungkin kita juga sudah laksanakan, tapi saya melihat selanjutnya kadang siswa kita itu klasifikasi kita biar naik dia bisa tuh, yang itu bisa saya tuh. Jadi saya melihat batasannya di mana, karena kadang juga kita katakan ini nggak boleh karena sampai kemerdekaan siswa dalam mengikuti pelajaran itu hilang. Sementara kan ya bagaimana anak-anak itu bisa dalam menerima pelajaran itu betul-betul ada rasa merdeka di situ, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tapi malah ada kebebasan dan menyenangkan dengan materi itu. Cuman itu tadi karena saya juga pernah dengar dari teman, cocok untuk dia masa sementara bawa materi mengikuti. Saya mau tanya, misalnya ada kesepakatan seperti ini kan namanya kita ada mereka sendiri di sana. Nah, kalau saya itu kalau masalah minum saya bukan saya taruh di depan ya, kecuali mungkin kalau sementara makan apa ya mungkin, tapi kalau minum saya rasa boleh kita naik saya rasa begitu ya. Tapi memang kadang saya bilang Pak, ada memang yang agak sedikit lewat lah kalau menurut saya juga. Ya, ada yang terlalu sering itu, ada yang memang lewat sebenarnya. Bagaimana supaya siswa nggak merasa bahwa kalau ini kita bisa, kalau ini kan nggak bisa, gimana sih? Seperti jadi mungkin ada batasan secara umumnya supaya itu yang paling tidak jadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan pada saat ini, perasaan saya ya sangat senang, karena di dalam apa yang telah Bapak sampaikan, kami banyak memahami hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan, terutama ketika di dalam proses belajar mengajar. Dan kami mohon ya ini ada saran dan usul, kalau misalnya boleh nanti ketika kita memulai awal pembelajaran lagi misalnya MGP, jangan kita hanya membuat difokuskan di RPP, tapi kalau perlu terutama kalau kita memulai itu buatlah yang mohon bantuannya, karena kami
bolehkah dibuatkan semacam format misalnya di dalam, terutama anggaplah anak wali kita membuat memang kesepakatan, tapi kan mungkin semua guru mata pelajaran membuat, tapi paling tidak kalau sudah wali kelas membuat seperti itu, sudah ada bayangan ke anak-anak kita semua, kesepakatan di dalam kelas, hal-hal yang termasuk itu budaya-budaya positif, bagaimana caranya supaya ke depan kita memulai hal-hal yang bagus dan baru, dan ke depan semakin bagus. Jadi artinya kita pelan-pelan memulai dengan bantuan Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak, dan tentunya banyak hal yang diketahui. Yang mohon bantuannya nanti ketika kita memulai itu lagi, dibuatkanlah semacam format yang bisa memudahkan, walaupun artinya gampang, banyak mungkin di internet, apakah di media itu, tapi mungkin keterbatasan atau karena waktu ini, jadi bagusnya disiapkan hal-hal yang paling utama supaya pelan-pelan kita memperbaiki ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, terkait dengan masalah keyakinan kelas itu sebetulnya, keyakinan kelas itu bukan dalam artian ketika siswa melakukan pelanggaran di situ dihukum. Juga keyakinan kelas kita buat hanya semata-mata secara tidak langsung untuk mendisiplinkan siswa dan bagaimana supaya pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa jadi kendali dan mengamankan dalam hal ini. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita guru yang secara langsung membuat ya, tetapi itu kesepakatan kita dengan siswa. Tentunya juga apa yang diusulkan ke siswa ya kita juga guru harus melihat sisi yang mana yang boleh, yang mana sebenarnya yang tidak boleh dimasukkan ke kesepakatan kelas. Nah contohnya saya misalnya kalau minum saya di kelas itu, kalau saya juga nggak masalah, saya minum. Tapi kalau makan ya saya kasih dia apa ya. Kemudian ya, jadi kesepakatan kelas itu hanya semacam apa ya? Kesepakatan itu kan dibentuk supaya pembelajaran itu nantinya berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Itu sebenarnya tujuan kita berkesepakatan. Misalnya, budayakan malu menyontek seperti itu. Ketika siswa mau meninggalkan kelas, siswa minta izin. Kalau seperti itu, siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Tetapi kita jangan menggunakan bahasa negatif, jangan menggunakan hinaan, jangan hindari kata jangan, hindari kata hinaan. Gunakan kalimat-kalimat tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas kita buat, ya memang saya lihat di internet apanya sebetulnya kesepakatan kelas, tapi kan itu kan nanti kita kondisikan sesuai dengan kita punya mata pelajaran. Tapi bisa juga di dalam satu sekolah itu sebetulnya bisa di dalam kelas itu berlaku satu keyakinan kesepakatan kelas untuk semua guru yang masuk kelas, bisa juga. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau setiap guru sendiri membuat kesepakatan dengan sesuatu. Dan sepatutnya ada di katakanlah ya kalau yang guru kita kalau misalnya kita dilakukan itu dan kita tidak masukkan kesepakatan, nanti akan menjadi masalah. Dan kemudian dari Bu Dina, saya kira masuk dari salah Bu Dina, ya mudah-mudahan ke depan ini kita akan buat contoh-contoh bagaimana itu kelas saya share itu kalimat-kalimatnya ya. Memang itu harus ada. Dan ini pun saya baru tahu karena baru masuk materi ini kan, jadi harusnya itu keyakinan kelas kesepakatan dibuat ketika pertemuan pertama di pembicaraan baru, itu harus dibuat di situ. Sehingga ketika berjalan itu ya sudah itu. Sudah banyak dulu yang melakukan itu di sekolah lain, hanya karena kebetulan materi ini baru dan dapatkan juga, jadi sebenarnya itu terlambat sebetulnya. Apa kita sampaikan siswa? Ya sebetulnya kesepakatan kelas sebenarnya sudah ada di kasus sebetulnya. Ya ada kasus itu kan kadang-kadang sudah tidak baca. Ya, terkait yang disampaikan Bu Kapita tadi ya posisi itu kan dia menjalankan peraturan karena sudah ada di tarif itu konsekuensinya yang seperti ini. Sebenarnya itu yang hukum menjadi konsekuensi ya, dan sebetulnya siswa sudah tahu itu. Nah hanya karena kadang-kadang ya gitu lah, tadi saya membantu. Kadang-kadang kita ya karena terkait dengan disiplin itu posisi dalam bidang ini ya kadang-kadang kita lihat bagaimana. Kalau kita sadari bahwa disiplin itu kan tanggung jawab kita semua sebenarnya di sekolah ini bukan hanya di siswa. Ya, kita masih ada yang mau berikan refleksi. Terima kasih, sangat berharga materi dan ini sampai senang yang disampaikan di dunia tadi. Kemudian ada waktu ke depan setiap selesai mungkin satu materi dari CPG ini, mungkin ada waktu sedikit lagi yang disisikan oleh Bapak untuk memberikan materi itu kepada murid dan sahabat. Karena ini
kita semakin diperlengkapi sebagai seorang guru, terutama juga tadi yang disampaikan Bu Dina di awal tahun itu terutama soal budaya positif. Supaya ke depan ini ada kesepahaman bersama tentang bagaimana kita betul-betul bangun budaya positif di sekolah itu sehingga betul-betul kita nyaman, anak juga nyaman. Ya, terima kasih. Ya, ada sedikit tambahan lagi terkait dengan gaya belajar ya. Dan kebetulan kami memasuk materinya terkait bagaimana melakukan namanya pembelajaran berdiferensiasi ketika di dalam siswa itu ada berbagai macam gaya belajar siswa. Nah, seperti yang disampaikan Bu Rika kemarin, dan saya dengan Bu Rika saya katakan susah itu kalau dikelompokkan buat kelas, tidak bisa. Nah, tinggal nanti guru meramu bagaimana meramu pembelajaran sehingga siswa yang suka audio, visual, kinestetik itu bisa menyatu di dalam satu kelas sehingga materi yang kita sampaikan bisa diterima oleh gaya belajar siswa dalam kelas itu. Tinggal guru nanti yang menyesuaikan, tidak bisa dikelompokkan di kelas ini audio semua, tidak bisa ya, karena mungkin ada gaya belajar siswa yang memang jauh, ada yang kebanyakan mungkin visual, audio, dan kinestetik itu ya. Karena siswa yang seperti ini saja, jadi dia audio di situ. Ya, seperti di sebelah saat ini, ada di situ siswa yang tidak pernah melihat kita. Jadi bisa kita tidak mengenai, dia tidak memperhatikan murid itu, dia begini saja. Tapi ketika ditanya, wah, karena audio yang kita tahu, siswa itu sekali. Biasanya kalau saya dengar musik, pasti akan dengar musik. Dia dengar musik tapi ini yang kita kadang-kadang kita dulu kami tidak sampaikan kepala sekolah kemarin kan dia juga tidak main perhatikan saya orang dia memang dia modelnya seperti itu, dia memperhatikan kita paparan telinga itu yang semua kadang-kadang kita sering melihat siswa kemana bahkan ada siswa di kelas boleh saya putar, silakan tapi yang penting kamu bisa yang penting jangan berjalan dengan ya. Oke Bu. Ya, terima kasih atas penguatan dan ilmu baru yang sudah diberikan. Sebagian saya sudah lakukan dan itu semakin menguatkan saya untuk lebih melakukan lagi. Ada tadi yang segitiga restitusi ya. Itu pernah saya praktekkan di kelas yang pertama tahun lalu. Ada yang tembus ke UI itu sampai Injen. Ada mereka bertiga pernah bermain TikTok di dalam kelas. Terus cuma mungkin sedikit berbeda dengan tadi kalau yang saya lakukan kemarin, memberikan kesempatan mereka untuk menceritakan apa yang mereka lakukan, dan sekali-sekali saya masuk memberikan sedikit komentar. Kemudian ketika mereka melakukan itu ternyata mereka menangis-nangis. Setelahnya baru saya sampaikan saya juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi sepertinya sedikit terbalik dengan yang tadi. Kalau tadi saya lihat memberikan penguatan semua orang pernah salah, kemudian validasi kesalahan dan komitmennya. Kalau yang saya lakukan kemarin mencari tahu apa yang mereka lakukan, apakah mereka mengidentifikasi sendiri apa kesalahan yang mereka lakukan, baru saya masuk. Oh, kita semua orang, banyak orang pasti pernah salah, tinggal bagaimana. Ya, setelah itu mereka komitmen untuk apa yang akan mereka lakukan. Nah itu. Kemudian mengenai masalah gaya belajar, dari tahun lalu saya sudah mencoba memberikan link anak untuk mengerjakan mengetahui gaya belajar mereka. Jadi setiap tahun pelajaran saya sudah ada data gaya belajar dengan sedikit diagnostik tentang keadaan mereka di rumah, apa ada cita-cita, tinggal dengan siapa, berangkat dengan pakai apa, dan sedikit mungkin ada tambahan-tambahan kalau anak wali saya ada pekerjaan luar ruang. Memang saya juga belajar bagaimana menerapkan gaya belajar itu, tapi yang paling saya rasakan sekarang setelah mengenali gaya belajar anak itu membantu saya ketika proses pembelajaran mengenal diri si anak. Jadi ketika mungkin ada sesuatu yang aneh-aneh mereka lakukan, ya saya mencetak oh ya memang gaya belajarnya seperti ini. Jadi memberi saya penguatan bagaimana memberikan respon terhadap tindakan mereka. Dan saya juga pernah mencoba
termasuk 11 IPA 1, banyak kinestetik di dalam, 11 itu banyak kinestetik. Yes. Sekali-sekali saya mengelompokkan mereka sesuai gaya belajar, dan itu ketika proses belajar memang saling mendukung ketika gaya belajarnya sama, dan saya memberikan, yang saya lakukan dari gaya belajar itu memberikan kebebasan ketika mau presentasi. Ada yang membuat PowerPoint, tidak semua membuat PowerPoint, ada yang dengan cakaran-cakaran di tangan, jadi di papan tulis. Jadi nanti ketika mau menjelaskan mencakar di papan tulis, ada juga yang pakai sticky note. Baru segitu yang bisa saya tindak lanjuti dari mengenal gaya belajar anak. Dan memang betul, dengan mengenal gaya belajar anak itu sangat menolong kita untuk mengenali anak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sherly. Terkait dengan segitiga setuju juga tadi ini kan yang tadi kita lihat itu kan kita balik. Jadi tadi segitiga setuju ya semua sebenarnya seperti itu, tapi yang namanya kita ketika menghadapi siswa bermasalah, saya terbalik bisa dulu validasi tindakan sebelum identitas bisa. Tidak harus. Nah, kemudian juga yang terkait dengan belajar itu sekiranya salah satu cara bagaimana supaya mengenali kalau ada siswa kemudian kita harus melakukan diagnostik. Termasuk juga seperti ini misalnya, apakah Bapak Ibu ketika pernah barusan masuk kelas lagi, pernah Bapak Ibu memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan? Oke, sekarang saya sebelum pelajaran, saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Karena yang bermasalah, silakan tuliskan, silakan tulis itu atau kasih stigma, atau pakai menggunakan PowerPoint. Silakan kamu ungkapkan perasaan pagi ini. Dengan begitu kan kita tahu, siswa hari ini banyak senang. Oh ada yang bermasalah. Sehingga ketika siswa itu kita tahu itu yang bermasalah ya. Kita bisa menyesuaikan, kalau siswa juga ada yang bermasalah. Yang terlalu diingatkan dia. Nah, kalau ada kita siswa bermasalah, ya bisa secara pribadi kita tanya-tanya. Nah terkait tadi saya ada siswa yang melakukan pelanggaran, ketika kita sementara merah seperti sama seperti saya. Kalau saya sementara merah tiba-tiba ada siswa bapak, saya tidak bisa fokus kalau saya pokok. Jadi karena seperti yang dilakukan Ibu tadi Pak, kalau dia bilang saya lakukan juga. Nah nantilah saya jelaskan aja kalau saya panggil tulisan. Karena biasa kalau kita sementara merah, kita tiba-tiba di sini lambat, nah yang harusnya mau dihadapi dulu. Nah kan biasa saya fokus biasa. Maksud biasa ke atas mereka tiba-tiba ditambahin, oh itu suami ya. Jadi kalau ada seperti itu boleh siswa langsung suruh saja supaya kita juga bisa nyambung dalam materi kemudian nanti setelah selesai baru dipanggil. Boleh. Kalau lebih bagus kalau dipanggil ke ruangan kita. Jangan di depan. Ya, kalau merasa sama betul ini kita di ruangan ini perasaan. Jadi masuk menggunakan berharapan secara langsung dibanding kalau di depan teman-temannya. Tapi itu kita juga. Oke, saya apakah masih ada? Oh, sedikit lagi Pak, pertanyaan saya. Kalau ada siswa yang terlambat yang selama ini saya lakukan, saat mereka masuk mencari tahu apa penyebabnya dan mencoba memberikan solusi, tapi ada satu yang saya ikutkan. Kalau kau ulangi lagi, mungkin ini sudah tidak betul, kamu harus membantu ibu menempel lab. Jadi itu, tapi sudah ada beberapa kelas yang pernah terlambat, saya belum terapkan. Untuk saya belum terapkan. Akan ada saatnya nanti saya panggil mereka-mereka ini yang sudah pernah berjanji waktu masuk saya cari tahu apa masalahnya, saya berikan solusi, dan kalau diulang lagi, itu yang saya tindak lanjuti lagi dengan, tapi kami sepakat bersama bersedia tidak kamu membersihkan mengepel lab, apakah itu masih boleh ataukah tidak boleh karena memang kebetulan saya satu pegawai. Terima kasih. Ya, kalau sudah yang namanya kalau sudah menunggu seperti kan sebenarnya kita posisi kita sebenarnya sudah masuk menunggu jadi ya walaupun sebenarnya tujuan kita baik, tapi apakah dari hasil nanti nempel itu dia akan berubah apa hasil yang diterima? Paling dia ada rasa takut, rasa minder dan sebagainya. Itu yang kita harus berikan lagi efek ketika siswa itu diberikan hukuman. Apakah justru ketika diberikan hukuman akan membuat dia jerat atau bisa saja dia kena saling dari suara dia apa apa yang dia tapi ya sebenarnya itu masih untuk koridor-koridornya tidak bisa. Nah hal yang pertama lagi yang penting juga Bapak Ibu, kalau ada siswa di dalam kelas yang Bapak Ibu lihat menonjol, tak apa-apa sekali-kali sih, oke sekarang kamu panggil teman, karena kalau Bapak Ibu lakukan itu. Saya sudah terapkan di semestinya. Kalau ada siswa yang silakan kamu pimpin teman kami. Saya dulu deh Pak, saya dulu. Karena kadang-kadang ada penyampaian dari kita dulu, siswa tidak paham. Tetapi ketika ada siswa yang kita lihat nonton, sekarang kami menjelaskan kita mau. Dia sudah paham. Dia di semesti ada. Nanti beberapa kelas kali itu, saya sudah praktekkan ini. Jadi kalau misalnya ada siswa saya nonton, oke sekarang
adalah sebagai jemaah. Saya hanya menonton saja. Itu berarti sebenarnya siswa itu apa ya? Bukan bisa juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat hadir di sekolah, Pak, ya bisa melalui anak itu. Karena kamu bantu dengan untuk sebaya. Tapi kita memberikan pendampingan sebelumnya. Yang saya mau tanyakan ini masalah HP. Karena ini sebuah masalah besar bagi kita semua. Masalah HP. Kalau saya lihat tertib itu kata membawa di situ. Nah baiknya sekarang ini beliau minta maaf karena saya juga tidak ikut bila sebenarnya yang menggunakan salah, harusnya kan yang menggunakan salah. Karena kita tidak bisa lagi pungkiri bahwa HP selalu kita pegang. Contoh kita dulu, adakah waktunya kita tidak pernah memegang ini? Nah, sementara siswa baturan di kelas di contoh kami matematika, kalkulator. Saya tidak pernah katakan kepada siswa bahwa jangan bawa HP. Yang saya suruh kepada siswa bahwa kalau saya katakan kita gunakan HP, langsung ada HP-nya diambil dari tas. Tapi ketika kita belajar tanpa menggunakan HP, baiknya HP-nya disimpan. Dan bukan lagi kita katakan bahwa tidak perlu membawa HP ke sekolah. Yang kita mau sekarang adalah HP digunakan dengan baik tanpa ya tidak diproses kalau dia gunakan salah HP-nya. Misalnya menonton makanya masa yang mengadai atau diskusi anak-anak baru dia ambil main game makanya menonton video. Nah, kan itu yang salah. Tapi kesepanjang masih membuka pelajaran dan itu tetap kita apresiasi kepada anak-anak. Matematika itu tidak bisa karena tema yang punya kalkulator itu dia. Jadi sekaligus menjadi ini 3 in 1 ya. Jadi belajar dari HP, kalkulator pun sudah di HP terpasang. Ya, jadi bagaimana kita ke depan sudah berapa siswa yang saya proses? Saya ambil saja HP-nya ketika saya mengajar, lalu mas saya saya tanya, kau bikin apa? Dia bilang, padahal sudah terpaksa. Jadi saya ambil, lalu saya suruh buat pernyataan, apakah ini benar atau salah? Saya suruh buat pernyataan. Dia katakan begini juga, kalau melakukan lagi hal yang demikian sementara belajar kau main HP, apa yang saranmu untuk dirimu sendiri, apa yang akan saya tindakan ke depan kalau ternyata kau ini. Lalu mereka membuat pernyataan bahwa yang ada yang mengatakan saya diambil HP-nya dan tidak dikembalikan. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan juga begini. Saya dibawa ke desa. Saya dibawa ke desa. Ada juga yang mengatakan bahwa orang tua untuk mengambil hati saya. Jadi macam-macam yang mereka mesti ada pernyataannya saya simpan. Saya tidak memberikan poin karena kan tindakan kita dalam hal tata tertib ya tugas dulu ya tugas ya. Jadi apakah benar atau salah yang saya lakukan ini? Kembali ke kita semua. Bagaimana tindakan yang kita terima kasih. Terkait dengan HP barangkali setiap hari saya diskusi dengan siswa. Dan memang siswa selalu mengatakan mereka susah. Saya tanya siswa ini. Kalau saya pribadi mau ditanya, tapi tanpa membawa saya berkata sekolah, boleh membawa. Tetapi bolanya ada di kalian siswa. Bisakah kalian menggunakan HP di dalam kelas itu sendiri dengan fungsinya? Bisakah kalian menahan diri ketika guru tidak ada untuk menggunakan HP itu? Bisakah kalian kalau misalnya pembelajaran berlangsung bukan medsos yang dibuka, tapi ini kalau saya tanya begitu bisa. Sebenarnya memang HP itu sekarang agak susah bisa kan? Kita belajar HP itu memang bagus sekali, tapi yang menjadi permasalahan adalah
Itu kan penggunaannya di dalam kelas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dalam kelas. Saya katakan siswa begini, kalau kamu sudah bisa menahan seperti itu, saya setuju kalau HP dibawa. Dengan catatan kalian sudah bisa melaksanakan itu. Tidak mengeluarkan HP kalau memang tidak digunakan. Entah ada guru atau tidak ada guru. Kemudian pada saat belajar kalian menggunakan HP kemudian khusus untuk belajar. Yang lain dimatikan. Itu baru saya akan contoh. Ya. Ada beberapa sekolah memang di luar sana seperti itu, tapi mereka betul-betul gunakan HP pada saat belajar. Tidak digunakan yang lain misalnya foto-foto semua. Ya, tapi kan siswa kita ini ya dalam hal kesadaran dalam pengalaman itu masih sangat rendah sekali. Ya. Makanya kalau saya masuk mengajar, saya katakan ya coba-coba ada yang keluarkan HP kalau saya memang sudah kasih tahu keluarkan HP. Ya, walaupun sebetulnya kalian sudah melanggar ini kan. Kalau iya, tapi kalau siswa ditanya sudah baca tadi, belum. Itu juga. Itu masih susah ditepati. Jadi kalau saya di depan barangkali HP susah kalau tidak dibawa, tapi tinggal bagaimana penggunaan dari dalam kelas itu yang mulia. Makanya siswa ketika saya tanya begitu, mereka agak susah Pak. Dan itu kuncinya ada di kalian. Kalau misalnya kalian bisa menahan seperti itu, tidak menggunakan HP untuk yang lain, kecuali untuk belajar, bisa dibawa ke sekolah. Tapi kalau kalian masih tidak bisa menahan kalau ada tujuannya, lihat lagi. Apalagi kalau ada guru menarik kalian buka ya apa semua sudah sama. Itu adalah beberapa ketika saya masuk itu yang selalu tanya, bagaimana kalau terkait pendapat bapak tentang HP? Saya katakan kalau saya pribadi boleh, tapi yang di dalam kelas itu yang kalian harus bisakah kalian ikut itu seperti itu? Kalau kalian mampu lakukan itu ya, tapi tidak ada yang jadi masalah. Misalnya ada guru atau ada tidak ada guru, kalian tidak pernah HP. Kalau yang lain itu bisa. Yang memang punya HP itu orang bisa. Ya misalnya macam kami bahasa Jerman daripada mau pergi angkat kamus gitu, kan? Sudah ada dia. Iya. Nah, itu susah. Jadi sebenarnya yang perlu kita bantu bukan dari kelas, tapi ya kembali ke tadi seperti tadi kan siswa saya kira ya tapi sekarang nanti siswa entah ini apa ini kali itu saya tahu saya jangan kalau nanti akan susah gitu jangan dalam depan kita jawabnya kan kita tetap menunggu siswa kita ya kalau ada siswa yang buka lagi itu Untuk penggunaannya saja ya. Iya kan pertama juga apa mungkin boleh silakan. Tapi kalau saya katakan jangan, kalau ada bapak ibu yang terluka dalam kelas ketika sementara yang juga tapi silakan bapak ibu dulu. Pada saat itu ya saya kira memang salah satu memang kehilangan bawah. Nah kita juga turun. Nah kita turun. Ya beberapa minggu saya baru ikut skribin. Saya kira nanti bawa HP itu soalnya saya waktu datang itu aku harus sebetulnya sama pelajaran dari awal kita kadang pada itu saya itu mau masuknya ya kalau saya bawa HP saya menantikan persoalan itu kan kalau itu baru kurikulum merdeka itu sebenarnya hampir sama dengan kami punya kurikulum di bahasa saya. Jadi kurikulum merdeka setelah saya belajar tidak lebih seperti itu, jadi banyak berbeda semua. Jadi setelah masa minggu dulu calon guru penggerak ini memang ada perubahan yang saya alami. Entah itu karena tuntutan atau karena apa, sehingga saya berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi harapan guru penggerak ini. Ya walaupun sebenarnya tidak semua materi bisa kita kuasai, ada materi yang memang saya biasa katakan. Nah, contohnya itu bawah tugas-tugas. Tapi yang materi satu yang paling saya suka. Kemudian ada lagi depan pembelajaran diferensiasi itu bagaimana menangani siswa dalam hal pemberian instrumen ketika siswa itu ada bermacam-macam tingkatan kemampuan di dalam kelas apa yang masih telah kita membedakan instrumen yang sekarang mampu dan yang kurang itu dalam semua yang menjadi tantangan juga ke depan. Oke, Bapak Ibu, saya kira untuk pertemuan hari ini sebetulnya materinya mungkin agak sedikit maraton juga. Nah, sebenarnya materi ini kecuali mungkin di semua harus hari. Nanti lanjut Pak di luar. Kalau ketemu bisa dilanjut di luar banyak kali. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas penyampaiannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sukses selalu.